Ini agak berat kayaknya berdiri di sini, saudara. Agak goyang nih ya. Oke, terima kasih buat hambanya, Pak Pastor, Ibu Pastor yang udah memberikan kesempatan untuk boleh belajar membagikan firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Hari ini kita akan belajar satu tema yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita tentang jujur dalam bekerja. Jujur dalam bekerja. Mengapa tema ini penting diangkat? Mengapa tema ini perlu kita belajar? Ya, karena ternyata ada banyak orang yang bekerja saat ini mereka tidak jujur. Jadi tema ini sangat penting untuk kita pelajari, karena ada banyak anak-anak Tuhan yang berkata dia anak Tuhan tapi begitu bekerja tidak jujur. Ya. Sedangkan kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketidakjujuran ini adalah masalah. Ketika seseorang bekerja dimanapun dia berada, kalau tidak jujur maka akan menyebabkan masalah, sumber masalah, sumber penyakit. Yang pertama, masalah yang terjadi itu kepada dirinya, Bapak Ibu. Yang pertama, ketika seseorang bekerja di salah satu tempat, ketika dia tidak jujur, maka terjadi masalah kepada dirinya. Yang pertama, dia tidak akan dipercaya. Ada di antara ini yang punya anak buah atau rekan kerja, ketika dia tidak jujur, saudara percaya sama dia? Pasti tidak percaya, betul? Iya. Yang pertama, dia tidak dipercaya. Ya. Kalau udah tidak dipercaya, yang kedua pasti nggak dipakai. Betul nggak? Kalau udah nggak dipakai, yang ketiga nggak dipertahankan. Kalau nggak dipertahankan berarti jauh dari kalimat next level. Ada banyak anak Tuhan berdoa, Tuhan berikan aku kesempatan untuk naik level, untuk next level, untuk sampai kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Doanya begitu sungguh-sungguh. Tapi ketika tidak memperhatikan yang kalimat jujur, maka dia akan jauh dari harapannya. Ternyata jujur ini sangat penting. Amin. Terima kasih buat aminnya. Jadi semangat saya. Ternyata kalau di aminin itu semangat Bapak Ibu. Tadinya jantungan begitu amin, lepas kayaknya gitu ya. Lama-lama enak juga ya, haleluya. Iya. Jadi ternyata ketika kita tidak jujur, maka kita sedang mendatangkan masalah kepada diri kita. Kita tidak akan dipercaya, nggak dipakai, nggak dipertahankan, alias nggak bakalan next level. Ya, saya hanya 10 menit saudara, nggak lama-lama. Nanti akan dilanjutkan Pak Pastor. Ya, jadi jangan sampai ada orang yang melalaikan ini. Kalau lalai terhadap kejujuran, maka tidak akan pernah tercapai doa-doa kita. Karena Tuhan tidak suka sama orang yang tidak jujur. Oke, kita nggak pintar. Oke, kita nggak seagresif orang dalam melakukan sesuatu. Tapi ketika kita memiliki kejujuran, waduh, kejujuran itu muahal. Orang Jawa bilang muahal, bukan mahal lagi, muahal. Karena sulit menemukan orang yang jujur saat ini. Karyawan ada 10, begitu dicek satu-satu, jujur gak? Jujur gak? Tinggal satu mungkin yang jujur. Yang satu ini pun masih ada ya gitu. Jujur gak? Masih ada ya gitu ya. Jadi kejujuran itu sangat mahal. Jadi saya berpikir tadi malam, kenapa Pak Pastor memberikan tema ini? Saya pikir-pikir, oh iya ya, ternyata tema ini sangat penting gitu loh. Sangat penting. Akhirnya apa yang kita kerjakan setiap hari tidak sia-sia Bapak Ibu, amin. Kalau kita melakukannya dengan
jujur. Nah, lalu saya berpikir begini. Ternyata jujur adalah kendaraan terbaik. Sekali lagi, jujur adalah kendaraan terbaik untuk kita sampai kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Amin. Kendaraan terbaik, kendaraan yang tepat, kendaraan yang benar kalau kita mau sampai kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Tapi ada banyak orang pengen sampai kepada kehidupan yang lebih baik, pengen mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak jujur tadi. Akhirnya bukannya malah sampai, nyungsep saudara, ketangkap. Bukan naik, nyungsep saudara. Naik sebentar tapi tenggelam dalam. Gitu. Jadi ingat, jujur adalah kendaraan terbaik kalau kita mau sampai kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Jujurlah padaku. Enggak, itu lagu orang lain ya. Jujurlah pada Tuhan, jujur kepada diri kita, jujur kepada orang lain. Oke, jadi karena jujur ini sangat penting, bagaimana supaya kita jujur? Kan ini yang menjadi masalahnya, betul gak? Betul gak? Atau ada di sini yang sudah jujur? Angkat tangan dulu, saya pengen belajar dari dia. Oke, ada satu orang yang sudah jujur dalam bekerja. Nanti akan kita tanya ini Bapak Ibu. Ada lagi yang sudah jujur? Masih semua ya? Oke, baik. Bagaimana supaya kita jujur? Langsung saja karena waktu saya sedikit. Baik, kita buka Mazmur 119 ayat 128. Mazmur 119 ayat 128. Oke. Kita menunggu ini. Apa sudah buka masing-masing? Oke, kita mau. Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Apa salah kali ayat saya? Mazmur 119, betulkah? Ayat 128? Oh iya, kurang satunya Bang. Ini dia. Ini dia. Oke, yuk baca 1, 2, 3 ya. Jadi kalau mau jujur satu saja. Benci dusta. Mau jujur? Mau jujur? Benci dusta. Latih diri kita untuk membenci segala dusta. Jalan-jalan dusta. Benci, bukan malah kompromi, bukan suka, apalagi coba-coba. Jangan. Mulai dari sekarang kalau mau jujur ingat, begitu itu jalan untuk membuat kita berdusta, langsung benci, tolak. Amin. Kalau berhasil melakukan hari ini, coba lagi besok. Besok berhasil lagi, coba lagi terus. Sehingga terbentuk. Ya. Kalau kita coba latih melakukannya, maka akan membentuk karakter saya dan saudara. Amin. Ya. Maka kita memiliki watak yang baik. Banyak anak Tuhan wataknya buruk. Kenapa? Karena dia tidak melatih dirinya membenci dosa, membenci dusta. Ya. Tapi kalau mau berhasil jujur dalam hidup ini, mengerjakan segala sesuatu dengan jujur, maka bencilah dusta. Lalu saya berpikir, ini yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Ternyata orang yang jujur itu yang pertama, menarik. Menarik perhatian. Yang kedua, suka orang sama dia. Betul gak? Yang ketiga, orang percaya. Kalau kamu jujur, saya jujur, orang akan suka sama kita. Dan tertarik. Karena kejujuran bagai perhiasan yang begitu indah. Yang dilihat oleh orang. Dan menarik. Ya. Jadi kalau kita jujur, maka saya percaya dimanapun kita berada, kita menjadi pribadi-pribadi yang menarik. Yang disukai oleh orang. Bahkan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Iya, sehingga next level menjadi bagian kita. Betul gak? Ya, itu saja mungkin saya sampaikan. Bencilah dusta, maka kita akan mencintai kejujuran. Amin.